Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi dengan saya, Imelda Septia dari jurusan Matematika FMIPA Universitas Sriwijaya sebagai pengajar kedua Matematika. Sesuai dengan judul di video kali ini, kita akan mulai ngebahas bab pertama kelas 11 SMA. Udah pada penasaran belum nih sama materinya? Yuk langsung aja kita mulai bahas materinya. Nah, pada bab pertama ini kita akan ngebahas tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Dimana pada materi kali ini ada 3 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama, kita perlu mengetahui apa itu fungsi komposisi. Yang kedua, apa itu fungsi inverse. Dan yang ketiga, bagaimana inverse dari suatu fungsi komposisi. Serta nanti saya juga akan menjelaskan beberapa contoh soalnya. Oke, kita akan mulai membahas materi tentang fungsi komposisi. Namun sebelum itu, kita perlu mengetahui beberapa hal. Yang pertama, kita harus tahu tentang daerah asal atau domain. Jadi suatu fungsi yang memiliki relasi dari himpunan A berelasi dengan himpunan B dengan daerah asal A dengan anggota himpunan bilangan real. Namun, tidak semuanya terdefinisi pada semua bilangan real. Contoh nih, tentukan daerah asal fungsi fx sama dengan akar x kuadrat min 4. Maka, fx ini akan terdefinisi jika nilai di dalam akar itu lebih dari sama dengan 0. Ingat, fungsi yang memiliki akar dan dalam akar itu bilangan negatif, maka itu dikatakan sebagai fungsi imajiner atau bilangan imajiner, makanya dia harus lebih dari sama dengan 0. Sehingga kalau x kuadrat min 4 lebih dari sama dengan 0, x kuadrat min 4 ini merupakan fungsi kuadrat, jadi memiliki akar kembar x min 2, x plus 2. Sehingga kita bisa membuat garis bilangan yang mana titik ujinya adalah min 2 dan juga 2. Sehingga kita cari daerah yang positif dan daerah yang negatif. Karena ini harus lebih dari 0 yang positif, maka kita ambil interval ketika x kurang dari sama dengan min 2 atau x lebih dari sama dengan 2. Itu daerah asal dari fungsi tersebut. Contoh lagi nih, misal kita mencari daerah asal fungsi fx 2 per x kuadrat min 2x plus 1. Ingat, suatu penyebut itu tidak boleh sama dengan 0, karena apapun yang dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Betul sekali. Sehingga fungsi tersebut jika tidak sama dengan 0 akan memiliki fungsi kuadrat x min 1 dikuadratkan, sehingga diperoleh daerah asal ketika x tidak boleh sama dengan 1. Itu untuk daerah asal ya teman-teman. Oke, berikutnya kita juga perlu tahu tentang sifat-sifat fungsi. Jadi ada 3 sifat fungsi. Yang pertama, bersifat surjektif atau definisi fungsi pada. Ketika fungsi f A berelasi B disebut fungsi pada jika dan hanya jika untuk setiap y anggota B terdapat x anggota A sehingga y sama dengan fx. Itu fungsi surjektif. Yang kedua yaitu fungsi satu-satu atau injektif. Jadi fungsi f A berelasi dengan B disebut fungsi injektif jika terdapat x1, x2 anggota A dengan x1 tidak boleh sama dengan x2 sehingga fx1 tidak boleh sama dengan fx2. Ketiga, yaitu sifat fungsi satu-satu dan pada. Jadi dia ini mencakup sifat surjektif dan juga injektif atau dikatakan sebagai fungsi yang bersifat bijektif. Fungsi yang dikatakan bersifat bijektif itu jika dan hanya jika suatu fungsi f adalah fungsi satu-satu dan fungsi pada. Jadi dia memenuhi sifat yang pertama dan sifat yang kedua. Oke, berikutnya kita juga memerlukan untuk mengetahui tentang operasi aljabar pada fungsi. Yang pertama yaitu fx ditambah gx itu adalah operasi f plus gx. Jadi ketika ada fungsi yang mau dijumlahkan itu
tinggal dijumlahkan saja fungsi pertama ditambah fungsi yang kedua. Begitu juga untuk yang operasi pengurangan. Kemudian kalau perkalian juga sama, kita kalikan saja fungsi fx dikali gx jika mau mengalihkan kedua buah fungsi. Begitu juga untuk operasi pembagian. Dimana ingat pembagian ya, gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Sebagai contoh, di sini ada fx sama dengan x pangkat 3 dan gx sama dengan 2x. Maka diperoleh kalau kita mau jumlahin dua fungsi itu, tinggal tambahin aja x pangkat 3 ditambah 2x. Kalau selisih atau pengurangan tinggal dikurangin aja, x pangkat 3 dikurang 2x. Kalau dikali ya tinggal dikali saja, x pangkat 3 dikali 2x, jadi 2x pangkat 4. Begitu juga pembagian, x pangkat 3 dibagi 2x adalah 1/2 dari x kuadrat. Nah, kalau kita udah paham nih tentang konsep-konsep yang telah saya bahas tadi, langsung aja kita mulai membahas tentang fungsi komposisi. Nah, apa sih fungsi komposisi itu? Jadi jika diketahui f dan g dua fungsi sebarang, maka fungsi komposisi f dan g ditulis dengan g komposisi f, atau ada juga yang nyebutnya g bundaran f. Didefinisikan sebagai g bundaran fx sama dengan g buka kurung fx. Jadi di dalam fungsi g itu ada fungsi fx. Untuk setiap x adalah anggota dari domain G, daerah asal G. Sehingga bisa dituliskan secara umum adalah G bundaran fx sama dengan G fx. Jadi langkah-langkah dari fungsi komposisi itu adalah kita masukkan x, lalu fungsinya itu akan diolah ke fungsi yang pertama dulu, fungsi f dulu. Setelah itu dilanjutkan ke fungsi kedua, yaitu fungsi g, untuk menghasilkan fungsi komposisi g bundaran f. Itu untuk g bundaran f. Begitu juga berlaku sebaliknya kalau seandainya f bundaran g. Nah, jika diketahui f dan g dua fungsi sebarang, maka fungsi komposisi f dan g juga dapat ditulis sebagai f bundaran g, yang didefinisikan sebagai f bundaran gx sama dengan f gx untuk setiap x anggota dari daerah asal g. Sehingga secara umum kita bisa tuliskan f bundaran gx sama dengan f gx. Dan prosedur perjalanan dari fungsi komposisi ini adalah yang pertama masukkan x, lalu dia akan diolah di fungsi pertama g, kemudian diolah lagi ke fungsi kedua f untuk menghasilkan keluaran atau output berupa fungsi komposisi f bundaran gx. Nah, kemudian berikutnya kita harus tahu tentang sifat-sifat fungsi komposisi. Yang pertama, secara umum fungsi komposisi itu tidak berlaku sifat komutatif. Jadi f bundaran gx itu tidak akan sama nilainya dengan g bundaran fx. Yang kedua, jika salah satu fungsi f dan g merupakan fungsi identitas yang dilambangkan dengan i, maka sifat komutatif yang berlaku adalah f bundaran i x sama dengan i bundaran fx. Jika fungsi f dan g sama, sifat yang ketiga, sifat komutatif yang berlaku adalah f bundaran gx sama dengan g bundaran fx. Jadi sifat komutatif ini berlaku jika fungsi tersebut sama, jadi fx dan gx-nya sama. Kemudian sifat yang keempat, untuk komposisi tiga fungsi atau lebih, maka berlaku sifat asosiatif. Ini berarti untuk tiga buah fungsi f, misalnya ada g dan juga h, maka selalu berlaku f bundaran g bundaran h x adalah f bundaran g di bundaran lagi h x gitu. Itu untuk sifat-sifat fungsi komposisi. Nah, kita memasuki materi mengenai contoh soalnya. Yang pertama, jika diketahui fx adalah akar x-5 dan f bundaran gx adalah x-2, tentukan gx. Jadi pada soal ini diketahui fx sama fungsi komposisinya. Kita mau cari si gx. Maka untuk menyelesaikannya adalah kita langsung saja f bundaran g x hasilnya adalah x-2. Kemudian kita masuk sifat tadi f gx sama dengan x-2. Kemudian kita masukkan atau kita gantikan gx dalam fungsi fx. Jadi setiap x dalam fungsi fx itu diganti dengan gx. Maka jadi akar gx-5 sama dengan x-2. Setelah itu kita pindahkan akar ke ruas
kiri, maka jadi Gx min 5 sama dengan X min 2 dikuadratkan. Sehingga Gx itu adalah X kuadrat min 4X plus 9, diperoleh fungsi Gx. Contoh soal yang kedua, jika Gx sama dengan X plus 1 dan F bundaran Gx adalah 2X plus 3, tentukan Fx. Nah, untuk menyelesaikannya sama kayak tadi, kita punya sifat F bundaran Gx, Fgx sama dengan 2X plus 3. Kita gantikan setiap Gx itu ke dalam fungsi si Fx. Jadi kita masukkan Gx-nya adalah X plus 1, maka Fx plus 1 sama dengan 2X plus 3. Untuk mendapatkan Fx, maka harus dirubah, kita ubah jadi Fx plus 1 dikurang 1 sama dengan 2 kali X min 1 ditambah 3. Maka Fx adalah 2X min 2 tambah 3. Sehingga daerah hasil dari fungsi Fx adalah 2X plus 1. Oke, paham belum nih teman-teman untuk fungsi komposisi? Semoga paham ya. Kita bakal lanjut lagi nih tentang fungsi inverse. Oke, subbab kedua ini kita membahas mengenai fungsi inverse. Nah, apa sih fungsi inverse itu? Jadi yang pertama, dua fungsi sebarang f dan g dikatakan saling inverse jika fgx sama dengan x dan gfy sama dengan y. Yang kedua, notasi untuk inverse f adalah f pangkat min 1. Jadi f pangkat min 1 itu dibaca f inverse. Yang ketiga, daerah asal f adalah daerah hasil dari f inverse dan daerah hasil f adalah daerah asal dari f inverse. Jadi kalau kita kasih sederhananya nih, fungsi inverse itu adalah fungsi balikan dari daerah asal, dari fungsi asal. Syarat agar inverse suatu fungsi merupakan fungsi, maka f haruslah bersifat fungsi bijektif. Jadi harus bersifat surjektif dan juga injektif. Ini gambarnya ya, gambar dari B sama dengan FA, maka A itu adalah F inverse dari B. Jadi kebalikan ya, fungsi inverse balikan dari fungsi asal. Fungsi asal adalah balikannya itu adalah fungsi inverse. Menentukan rumus fungsi inverse. Yang pertama, ubah bentuk Y sama dengan Fx menjadi bentuk Kx sama dengan Fy. Dalam hal ini, X merupakan F inverse Y sehingga diperoleh F inverse Y sama dengan Fy. Yang kedua, ganti Y dengan X sehingga diperoleh rumus fungsi inverse F inverse X dalam variabel X. Ada beberapa cara alternatif yang akan memudahkan kita dalam menentukan fungsi inverse. Yang pertama, misalkannya ada fx itu adalah ax plus b dibagi cx plus d. Maka rumus cepat atau cara alternatif dari fungsi inverse itu adalah kita tukar posisi a sama d, si d-nya itu jadi negatif sama si a, dan b itu sama c-nya tetap. Jadi min dx plus b per cx min a. Oke, cara alternatif yang kedua yaitu misalkan fx-nya adalah fungsi kuadrat. Jadi ax kuadrat plus bx plus c. Maka inverse-nya itu adalah min b plus minus akar d itu diskriminan plus 4ax per 2a. Itu cara alternatif ya teman-teman. Berikut kita bahas nih contoh soalnya. Yang pertama, tentukan rumus fungsi inverse untuk fungsi-fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 3. Maka, jadi kita ubah ya, fx itu jadi y. Jadi y sama dengan x pangkat 2 plus 3. Kita pindah ruas, y min 3 sama dengan x kuadrat. Kuadrat kita pindah juga jadi akar, y min 3 sama dengan x. Setelah itu, kita tukar posisi x sama y, jadi x sama dengan akar y min 3. Nah, kan diperoleh nih, x sama dengan akar y min 3. Setelah itu, kita buat x itu jadi f inverse y. Jadi f inverse y sama dengan akar y min 3. Si y itu kita ubah jadi x, maka f inverse x sama dengan akar x min 3. Nah, gitu teman-teman, contoh soal yang pertama. Kita lanjut contoh soal yang kedua. Tentukan inverse fungsi fx sama dengan x plus 3 dibagi 2x min 5. Maka solusinya kita misalkan y sama dengan x plus 3 dibagi 2x min 5. Sehingga kita kalikan ya, yang penyebutnya itu ke y. Jadi y dikali 2x min 5
sama dengan X plus 3. Maka 2XY min 5Y sama dengan X plus 3. Sehingga 5Y plus 3 sama dengan 2XY min X. Nah, kita ubah lagi X dikali 2Y min 1. Jadi kita faktorkan ya, sama dengan 5Y plus 3. Sehingga kita peroleh X adalah 5Y plus 1 per 2Y min 1. Nah, kalau kita mau cari F inverse, kita ganti ya, X itu jadi F inverse Y sama dengan 5Y plus 1 dibagi 2Y min 1. Kita ganti setiap variabel Y menjadi variabel X, maka F inverse X sama dengan 5X plus 1 dibagi 2X min 1. Itu untuk fungsi inverse. Selanjutnya kita bahas subbab yang ketiga tentang inverse fungsi komposisi. Nah, apa itu fungsi dari komposisi? Kalau diinverskan itu dinotasikan sebagai F bundaran G inverse X, atau merupakan hasil dari G inverse bundaran F inverse. Demikian sebaliknya, inverse fungsi komposisi G bundaran F adalah G bundaran F inverse X sama dengan F inverse bundaran G inverse X. Contoh soal, diberikan fungsi f dan g, yaitu fx sama dengan 5x plus 8 dan gx sama dengan x min 5. Diminta untuk mencari f bundaran g inverse. Jadi yang pertama kita harus tahu adalah f bundaran g ya. Jadi kita cari fgx, maka kita gantikan setiap x dalam fungsi fx dengan si nilai gx. Gx-nya tadi adalah x min 5. Kita gantikan X di fungsi fx dengan x min 5. Jadi 5 dikali x min 5 ditambah 8, maka hasilnya adalah 5x min 17. Nah, kita sudah dapat nih fungsi komposisi. Selanjutnya kita akan mencari inverse dari fungsi komposisi tersebut. Caranya kita misalkan f bundaran gx itu dengan y, maka y sama juga dengan hasil dari f bundaran gx. Y sama dengan 5x min 17. Maka kalau kita mau cari X, diperoleh X-nya adalah Y plus 17 dibagi 5. Hingga diperoleh X-nya itu kita ubah menjadi F bundaran G inverse ya. Kembali ke permisalan awal. Hasilnya adalah Y plus 17 dibagi 5. Maka kita gantikan setiap variabel Y dengan X, kita balikan lagi, maka jadi F bundaran G inverse X adalah X plus 17 dibagi 5. Sehingga kita telah memperoleh fungsi inverse dari fungsi komposisi F bundaran Gx adalah F bundaran G inverse X sama dengan X plus 17 dibagi 5. Itu contoh soal yang pertama. Selanjutnya kita bahas contoh soal yang kedua. Oke, sebelum itu kita harus tahu juga nih, ada beberapa sifat fungsi inverse dan fungsi komposisi. Yang pertama, F bundaran G inverse X adalah G inverse dikali F inverse X. Sifat yang kedua, G bundaran F inverse itu adalah F inverse G inverse X. Yang ketiga, F inverse X inversekan lagi, hasilnya adalah Fx. Dan F bundaran F inverse itu hasilnya adalah fungsi identitas. Contoh, diketahui F itu adalah relasi R dan G adalah relasi R juga, dengan Fx-nya adalah X plus 4 dibagi X min 6 dan Gx adalah 2X min 1. Maka diminta untuk mencari F bundaran G yang diinverskan. Maka kita cari dulu fungsi komposisinya. Jadi kita cari F bundaran Gx-nya, kita masukkan Fgx, lalu kita ganti Gx-nya itu adalah 2X min 1. Kita ganti setiap X dalam fungsi Fx dengan 2X min 1, maka diperoleh 2X min 1 ditambah 4 dibagi 2X min 1 dikurang 6. Oke, maka diperoleh lagi 2X plus 3 dibagi 2X min 7. Nah, di sini kita bisa gunain apa? Gunain cara alternatif tadi ya. Kita misalkan nih, A-nya 2, B-nya 3, C-nya 2, dan D-nya min 7. Ingat ya, si D sama A tukar posisi jadi minus, dan si B sama C-nya tetap. Maka diperoleh hasilnya adalah minus dari minus 7, maka jadi positif 7. Kemudian B-nya tetap 3 di sana, dan C-nya tetap 2. Kemudian A-nya jadi dari 2 jadi negatif 2. Sehingga diperoleh fungsi inverse dari fungsi komposisi F bundaran G adalah 7X plus 3 dibagi 2X min 2. Itulah nilai dari inverse fungsi komposisi.
Nah, mungkin sekian dulu materi kita hari ini membahas tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Semoga kalian semua paham, dan apabila ada pertanyaan kalian bisa komen di kolom komentar atau bisa langsung DM ke IG saya, Imelda Septia. Mungkin sekian dulu, dan apabila ada kesalahan saya memohon maaf. Dan apabila kalian terbantu dengan video ini, silakan untuk subscribe YouTube kami. Dan saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.